Halo Ngominers, apa kabar? Wih, gimana rasanya tadi sport jantung setelah berapa ya? Setelah sebulan lebih kita tidak mengalami ini deg-degan yang sudah tidak kita alami selama entah berapa dasawarsa. Wih, dasawarsa, Pak. Anyway, kawan-kawan pasti merasakan apa yang aku rasakan, gimana pertandingan tadi pagi itu. Ketika selesai babak pertama, Inter begitu mendominasi semua, sudah wah ini kayaknya bakal ngebantai lagi. Tahu-tahu babak kedua semua berubah setelah negara api menyerang. Ini semua jadi kayak lumpuh layuh, nggak karuan, visinya jadi berantakan. Oke, kita akan bahas tentunya pertandingan tadi pagi, kemudian komentar-komentar dari Inzaghi, dari Aslani. Tapi sebelum itu aku mau ada hal yang agak-agak ini. Nah, kawan-kawan pasti tahu ya, tadi aku sudah upload video Q&A. Ada komentar yang agak menggelitik. Ini aku bacain aja ya. Nah, Bli mau tanya, di awal video dikatakan pertanyaan ini dari member Platinum, dari subs biasa nggak ada yang disaring kah pertanyaannya? Pertanyaan dari member berbayar, tapi nyari AdSense penontonnya dari seluruh subs. Kok awkward ya? Aku mau jelaskan sedikit ya. Tentang Q&A ini, kalau kawan-kawan klik di join, nah ini ada yang namanya Ngominer Platinum. Salah satu perk atau benefit dari menjadi member Platinum itu adalah ada konten Q&A Ngominer Platinum. Nah, aku selalu bilang bahwa aku buka membership itu, yang aku lakukan adalah memberi benefit kepada orang yang menjadi member. Ya kasarnya orang yang bayar, yang ngeluarin duit, aku kasih keuntungan lebih tanpa, at least aku berusaha berusaha sekeras mungkin tanpa mengurangi apa yang selama ini aku berikan kepada yang non member. Jadi yang aku berusaha jaga itu yang non member supaya tetap enjoy, supaya enjoynya mereka di channel Ngomin ini tidak berkurang. Tapi di sisi lain, karena member-member ini kan mereka mengeluarkan uang, rasanya sangat wajar dong aku memberi benefit yang lebih kepada mereka kan. Nah, itu yang jadi pertimbanganku. Nah, kemudian ini ketika muncul uh, sentilan pertanyaannya dari member berbayar tapi nyari AdSense penontonnya dari seluruh subs, aku agak terkejut karena yang ada di pikiranku itu adalah konten Q&A ini adalah konten yang sepertinya bisa dinikmati oleh semua penonton gitu loh, entah member entah non member. Tapi ternyata ada yang aku terkejut terus terang, ada yang menganggap bahwa ini, anggaplah ya secara implisit kayak, wih si Bli ini maruk. Di satu sisi aku mengakui bahwa aku matre, wih nggak ada kayaknya youtuber yang lebih matre daripada aku, at least youtuber youtuber bola ya. Cuman bagian dari nyari AdSense-nya dari seluruh subs ini agak menyentil. Yang aku mau perlihatkan adalah ini. Ini konten Q&A yang pertama yang nonton 3.100. Aku buka-bukaan aja, revenue atau AdSense dari konten itu adalah 21.000. Aku perjelas lagi, ini 21.000 dari 11 Februari sampai sekarang. Frankly speaking, 21.000 itu aku tidak keberatan untuk kehilangan 21.000 kalau ternyata dianggap bahwa tindakanku yang Q&A itu aku buka untuk semua baik member dan non member itu dianggap maruk lah, terlalu greedy atau gimana. Nah, sekarang aku mau serahkan ke kawan-kawan. Menurut kawan-kawan, ini apakah kawan-kawan maunya aku tutup aja ini, karena tadi kan logiknya bahwa ini pertanyaannya dari member berbayar, tapi kenapa ngambil AdSense-nya dari seluruh
yang termasuk yang bukan non-member. Kalau kawan-kawan misalnya merasa terganggu, somehow merasa terganggu, aku bisa Q&A ini ya udah dari member, videonya itu ya udah aku tutup untuk member aja, karena bagiku nggak ada kerugian. Apa ya, membership atau fee membership yang aku dapat ini sudah lebih dari cukup bagiku untuk menutup ongkos produksi video Q&A itu. Tapi ya seperti yang aku bilang di awal, aku berpikir ini video yang bisa dinikmati oleh semua orang, walaupun pertanyaannya itu dari member aja, tapi kan informasi yang ada di sana itu semua orang juga bisa menikmati. Terbukti yang nonton juga lumayan banyak, yang komentar juga lumayan banyak. Jadi tolong di kolom komen kawan-kawan maunya gimana, oke? Kalau dari aku nggak masalah yang manapun itu, apakah. Tapi kalau dari Q&A bahwa questionnya itu dari member platinum, ya itu nggak bisa diubah karena ini memang benefit yang aku berikan kepada member platinum dan di atasnya. Oke, itu saja biar nggak terlalu keras ngedramanya. Kita langsung bahas. Wah, Inter menang dengan Dagdikdugduer walaupun menangnya 2-1 dan sempat kita diobok-obok di babak kedua. Tapi tetap namanya menang, kita dapat 3 poin. 3 poin, Bro. Dan kita saat ini 15 poin jaraknya dibandingkan peringkat kedua yaitu Juventus. Alright, yang pertama sebelum bahas pertandingannya sendiri, sebelum bahas itu ada berita yang menarik tentang ini. Kawan-kawan ini pasti sudah tahu ya berita bahwa Ultras Inter menerima ban bendera sampai akhir musim. Nah, ternyata ini aku baru tahu itu ada tambahan, maksudnya reaksi dari Ultras itu mereka memboikot pertandingan lawan Genoa sebagai protes. Karena mungkin aku jelaskan dikit ya. Pertandingan ban ini terjadi akibat dalam pertandingan lawan Juventus. Beberapa supporter Inter itu menyerang police officer atau petugas polisi dan juga bus dari bisnya fans Juve. Nah, diberikanlah ban, nggak boleh bawa flag itu. Makanya sekarang kawan-kawan nggak ada lihat yang koreografi itu. Kemudian tempo hari kan ada yang nanya soal kenapa itu kok semua nyalain handphone, lampu senter handphone. Ternyata itu ya terkait dengan di ban-nya flag segala macam ini. Nah, ternyata selain itu ada lagi yang di ban, yaitu pengeras suara di ban, kemudian drum juga di ban yang dug yang itu juga di ban. Nah, di sini para ultras itu merasa ini sudah berlebihan. Aku tidak bisa menilai apakah ini berlebihan atau tidak. Yang aku tahu memang di sana ofisialnya itu sangat tegas, sangat strict dengan yang berbau penyerangan gini. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Apakah ini berlebihan? Yang di ban itu drum, kemudian pengeras suara, kemudian bendera-bendera, dan juga yaitu yang dipakai bikin koreo itu gitu loh. Nah, pantas kemarin ada beberapa section yang kosong. Ya tentunya tidak semua yang ngeboikot, tapi tentunya yang agak garis keras itu pasti mereka untuk semacam menyatakan pendapat, sama aja kayak orang demo gitu. Cuma ini demonya dengan cara ngeboikot gitu sih, Bro. Nah, yang menarik adalah tentunya aku ingin bahas penalti yang kemarin itu. Nah, aku sudah sempat bilang bahwa ketika disiarkan replaynya itu kurang lebih situasi ini sama dengan situasi ketika Jan Sommer kena penalti ketika meninju siapa tuh? Zapata apa dia bola Yedi? Siapa ya? Bukan. Nah, itulah pokoknya kawan-kawan ingatlah kejadiannya, dia ninju kemudian kena mukanya si pemain itu. Kalau di sana kan jelas bola duluan kena, tapi memang tinjunya itu kena kepalanya, dikasih penalti. Nah, di sini di awal itu aku kira Barella yang nendang bola, kemudian bolanya sudah ditendang, barulah kakinya kena sliding kan. Nah, ternyata ada sudut kamera yang lain dari belakang bahwa ternyata sliding itu mengenai bola duluan dan ini Barella nendang. Kalau yang dari yang aku baca bahwa
tendangannya Barella juga nggak kena ke bolanya. Jadi yang nyeleding ini yang mengenai bola. Nah sehingga intinya ya seharusnya itu nggak penalti. Nah kalau aku, pendapatku jelas. Kalau ternyata ini bola yang kena duluan, itu harusnya nggak penalti. Sama seperti kejadian Sommer waktu lawan Fiorentina kan ya. Itu mestinya juga aku berpendapat itu nggak penalti, tapi wasit memutuskan itu penalti. Nah di kejadian kemarin juga wasit memutuskan itu penalti. So pendapatku, aku nggak mau pendapat beda-beda baru sekarang Inter yang diuntungkan beda. Nggak, aku berpendapat itu seharusnya nggak penalti. Apalagi dengan ada footage yang dari belakang ternyata yang nyeliding itu ngenain bola. Cuman sama seperti ketika Sommer, aku mau menjelaskan bahwa reasoningnya, alasan kenapa itu dikasih penalti adalah sama. Pada saat kejadian dengan Sommer itu, walaupun dia ngenain bola, tapi tindakannya itu dianggap terlalu membahayakan. Nah, di kejadian kemarin juga sama. Slidingnya itu dianggap membahayakan, sliding berbahaya lah intinya. Itu aja sih. Kalau pendapatku pribadi ya sudah berkali-kali aku ulang, itu seharusnya nggak penalti gitu. So ya harus diakui dalam hal ini kita diuntungkan oleh kejadian kemarin gitu sih. Kok kemarin, sorry, tadi pagi. Cuman yang gini, kawan-kawan kalau lihat di mana pasti sudah ribut lah fans tetangga. Ya you know who lah. Aku cuma mau bilang kalau kawan-kawan nemuin yang gitu, satu kata aja, ngaca. Itu Lazio 3 orang dikasih kartu merah. Kalau kawan-kawan nonton highlightnya itu pasti kita sepemikiran, satu kata aja, ngaca. Oke, lanjut. Wah, Inzaghi. Dia membandingkan apa yang dilakukan Inter ini seperti Formula One. Apa itu ini? Aku sudah baca sih, intinya adalah kita seolah-olah itu adalah Red Bull. Aku nggak ngikutin formula, tapi kalau yang dari aku baca tampaknya Red Bull itu adalah tim yang sangat dominan di Formula One. Nah sebelum itu aku mau bacain soal bagaimana dia memuji-muji Aslani. Dikit aja ya. Kita harus memuji Aslani. Dia menjalani 3 pertandingan dalam seminggu dan sangat berharga bagi kami. Berlatih sebaik yang dia bisa, kemudian bahkan pada saat dia tidak bermain banyak. Nah, kami melakukan yang terbaik atau bermain dengan sangat baik saat melawan Lecce. Kelihatannya itu pertandingan yang gampang, tapi itu adalah pertandingan yang intens. Intens itu maksudnya tegang gitu. Nah, sama dengan lawan Atalanta dan Genoa, saya ingin memuji Christian. Saya bahkan secara publik memuji Christian. Kami membutuhkan semuanya di musim ini dan dia adalah contoh yang bagus untuk itu. Nah, ini yang salah satu yang aku salut sama Inzaghi. Ketika dia merasa ada pemain yang bagus, dia memuji secara terbuka, bahkan dia sampai menekankan kembali secara publik, aku ingin memuji Aslani. Tapi ketika ada yang tidak berjalan sesuai keinginannya, dia ya biasa-biasa komentar, tapi mungkin di balik layar atau di ruang ganti digamparin satu-satu. Kita nggak tahu kan. Kalau ngelihat bagaimana tindakan dia di pinggir lapangan, sepertinya bukan impossible juga kan. Kemarin itu bukan kemarin, tadi itu kan dia kena kartu kuning lagi Inzaghi. Kayaknya kartu kuningnya Inzaghi ini bersaing sama kartu kuningnya Mourinho ini. Ngerinya ini. Nah, ini dia yang tentang Formula One. Tentang rotasi squad, saya mengikuti apa yang saya lihat di sesi latihan. Karena orang-orang menanyakan pada saya sebulan lalu tentang Alexis dan Arnautovic. Mereka berkata bahwa kami seperti Red Bull di Formula 1. Tapi kami tidak seperti itu beberapa bulan lalu. Kami tidak disebut sebagai Red Bull di bulan Agustus. Nah, kami mendapatkannya, maksudnya sebutan Red Bull itu karena dengan cara bekerja keras. Alexis dan Arnautovic bukanlah kejutan buat saya. Jika kami tidak memiliki mereka di periode ini, kami tidak akan mendapatkan hasil ini. Nah, ini lagi-lagi ketika banyak orang mengecam si Arnautovic yang wah Lord baru, dia selalu bilang bahwa ini bagus.
Saya suka dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan apa yang saya instruksikan dan sebagainya. Dan ketika sekarang beneran main bagus, si Alexis kan menurutku man of the match Alexis Sanchez. Ketika beneran main bagus, dia memujinya lebih lagi. Ya mungkin seperti yang aku bilang ya, tidak semua pemain terutama di era modern sekarang mentalitas pemain tuh nggak sama kayak dulu. Kalau dulu kayaknya Mourinho pernah bilang, kalau zaman dulu pemain saya serang secara verbal, besoknya mereka latihan dengan 120% kemampuan. Tapi sekarang kalau saya serang mereka, besoknya nangis di pojokan. Kayak gitu kan. Nah, ini menurutku sesuatu yang patut diacungi jempol dari seorang Inzaghi. Dia lebih banyak mengucapkan sisi positif-positifnya saja dari pemain. Bahkan ketika pemain jelek pun dia sangat berusaha menghindari mengkritik pemain itu di depan umum gitu. Kemudian dia melanjutkan, ini adalah pekerjaan dari semua orang, staf saya, pemain dan klub yang berusaha memberikan support di semua bahkan detail terkecil. Saya sangat beruntung memiliki skuad yang bekerja seperti ini dan kami harus tetap melanjutkannya. Kami memenangkan Super Copa, kami lolos ke Piala Dunia antar klub. Nah, saat ini kami harus tetap mendorong, pushing itu maksudnya tetap berusaha keras dan berusaha membawa performa ini ke Liga Champion. Nah, kemudian tentang Fratesi nih. Kan kemarin, waduh harusnya Fratesi aja yang main. Ini dijelaskan. Thuram dan Acerbi telah melakukan comebacknya, tapi Fratesi dia pemanasan, cuman tiba-tiba berhenti dan duduk kembali. Dia bilang gini, dia melakukan pemanasan, kemudian merasakan kurang nyaman, so dia itu pintar dan menunjukkan kedewasaan untuk mengenali atau merasakan bahwa dia tidak siap. Nah, ini ada beberapa sensasi bagus di latihan kemarin. Tapi maksudnya Fratesi ketika latihan kemarinnya itu oke-oke saja. Tapi ketika dia pemanasan, dia menyadari bahwa sebaiknya tidak mengambil resiko. Menurutku ini penting banget karena kawan-kawan pasti ingat Gattuso berkomentar, saya menyesal mempercayai Korea. Nah, sepertinya Korea itu memaksakan dia untuk bermain. Ditanya, kamu gimana rasanya? Oh, saya siap. Padahal pasti dia masih ada terasa aneh kayak ini yang dialami oleh Fratesi ini. Nah, menurutku bisa jadi kalau tadi pagi itu Fratesi dipaksakan bermain, bisa jadi malah dia cedera 1 bulan. Cuman ya gitulah, karena terasa nggak nyaman, nggak jadi dia main. Aku setuju banget dengan Inzaghi bilang ini adalah kedewasaan. Ketika dia merasakan, dia mau mengakui bahwa sepertinya dia tidak siap. Nah, yang menarik tentang perwasitan. Nah, ini ditunjukkan bahwa penalti yang menjadi penalti kemenangan Inter adalah kesalahan. Bla 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 bla, sama seperti yang aku bahas tadi. Komentar dia cukup pendek saja. Tapi bukan mengkhusus tentang itu yang ditanya. Pertanyaannya adalah bagaimana sepak bola Italia bisa meningkatkan masalah perwasitannya. Jadi lebih general ya, karena ya kita tahu sendiri yang kontroversial bukan kejadian tadi pagi aja gitu. Dia menurutku cukup bijak, tidak terlalu langsung menyerang pihak manapun. Dia bilang gini, saya telah mengalami banyak permainan di Italia dan Eropa. Mungkin sekitar 400 pertandingan, dia bilang gitu. Nah, setelah melihat banyak pertandingan di luar negeri, saya harus berkata bahwa wasit kita adalah beberapa dari yang terbaik. Dia bilang gitu loh. Nah, saya pikir perubahan itu baru bisa dikatakan perubahan ketika kita tidak bertanya siapa wasitnya atau siapa VAR-nya. Kami hanya pergi ke sana dan bermain. Nah, ini sebenarnya agak ambigu ya. Kalau aku harus menerjemahkan, ketika perubahan itu adalah ketika tidak
bertanya siapa wasitnya, siapa VAR-nya. Mungkin yang dia maksud itu adalah ketika orang berhenti memprotes secara berlebihan. Maksudnya kita tidak lagi mempertanyakan siapa sih wasitnya, siapa sih VAR-nya kayak gitu. Artinya dalam artian itu kita menerima bahwa dalam pertandingan itu error bisa terjadi, kesalahan bisa terjadi siapapun wasitnya. Taruhlah wasit paling legend si Alien itu, Pure Ligi Colina, dia pernah bikin kesalahan, ya cuman memang kesalahannya tidak sebanyak wasit-wasit lain karena ya bukan ecek-ecek, dia itu kan dinilai sebagai salah satu wasit terbaik di dunia. Tapi tetap kesalahan itu adalah wajar. Dan kejadian kemarin apalagi juga aku baca bahwa VAR ketika menunjukkan footage kepada wasit, mereka tidak menunjukkan footage yang dari belakang, di mana kejadian bahwa bola itu kena kaki itu kan terlihat dengan jelas itu dari belakang. Kemarin atau tadi pagi ketika aku nonton, aku ngeliat yang dari atas itu, malah aku kira itu Barella yang nendang bolanya, baru terus dihajar sama si yang nyeleding itu. Dan kalau kejadiannya seperti itu, yaitu Barella yang nendang duluan kemudian kakinya dihajar, ini memang sering kejadian kena penalti. Kawan-kawan yang main FIFA juga pasti sering kejadian, aku sering mengalami kok. Tapi ya ternyata ada footage dari belakang bahwa sliding itu kena bola dulu gitu. Dan menurutku ini terus terang mistake. Ini bukan kayak wasit sengaja mau membela Inter lah, enggak. Kawan-kawan yang ngikuti Inter tahu lah, kita itu justru beberapa kali juga dirugikan. Tapi kan aku selalu bilang, itu cuma error aja, bukan sengaja untuk memberatkan Inter. Gitu sih bro kalau menurutku. Berikutnya ini adalah Aslani, kok Islani? Hampir aku bilang Islani. Nah, dia bilang mencetak skor di San Siro adalah special feeling. Bahkan ada kawan-kawan di medsos pasti lihat foto Aslani sekarang pakai seragam Inter dan foto ketika dia kecil pakai jaket Inter Milan, dan dia adalah seorang fans Inter Milan ternyata. Ini juga kalau nggak salah waktu dia masih di Empoli pun memang sudah mengakui bahwa saya adalah fans Inter. Salah satu performer terbaik kita. Setelah aku pikir-pikir, nanti aku akan bahas lebih ini ya, kawan-kawan jangan lewatkan, aku akan bahas secara teknis pertandingan di babak kedua. Setelah memperhitungkan bagaimana Aslani mess up di babak kedua, menurutku secara keseluruhan performa Aslani tadi pagi itu bagus. Jelas tidak sebagus Hakan, tapi aku berani bilang bagus. Nah, bahkan ya Inzaghi memuji dia habis-habisan dan menurutku sangat layak dipuji. Inzaghi itu kan dia melihat secara holistik, bukan cuma ngelihat babak kedua di mana ketika dia melakukan kesalahan berturut-turut saja gitu sih bro. Nah, langsung saja ke wawancaranya, dia bilang begini. Ini harus tentu saja gol dari pemain berusia 21 tahun inilah yang akan sangat diingat dari performanya. Dan dia mengatakan bahwa saya mendedikasikan gol ini untuk keluarga dan untuk orang-orang ini. Mereka semua, itu maksudnya rekan timnya ya, mereka semua datang untuk menyambut saya karena saya telah menunggu gol ini sejak lama. Saya adalah fans berat. Kalau kawan-kawan ingat gimana ketika lawan Barcelona, ingat nggak? Aslani itu bola tinggal dioper saja ke Mkhitaryan tapi dia malah nembak dan akhirnya nggak jadi gol. Tapi untung waktu itu kita tetap lolos kan. Nah, mencetak gol di depan San Siro adalah perasaan yang sangat spesial, yang spesial, nggak ada fairy-nya ya. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Kemenangan ya iyalah, semua kemenangan juga penting. Mereka adalah tim yang bagus yang mendapatkan banyak poin di musim ini. Ini memuji Genoa dia. Tentu saja gol yang kami kecolongan itu bisa saja dihindari. Ada juga kelelahan, tapi hal yang paling penting adalah kami berhasil mendapatkan 3 poin. Ternyata benar dia kelelahan. Aku kira nggak kelelahan. Ternyata dia sendiri yang bilang, orangnya sendiri bilang bahwa ya ada semacam kelelahan, dan itu diperkuat juga dengan Inzaghi yang bilang bahwa seminggu dia main udah 3 kali gitu. Nah, kami sekarang harus berpikir tentang Bologna. Kami harus datang ke sana dan memiliki kelaparan untuk
meraih 3 poin gitu bro. Nah pendapatku nanti aku akan bahas lebih mendetail lagi tentang performa tim secara seperti biasa ya, aspek teknis, kemudian ya aku rating masing-masing pemain. Untuk itu aku lihat dulu ini. Jeng jeng, Inter ada di puncak, kedinginan banget. Tapi aku nggak bisa pakai jaketnya karena terus terang itu jaket winter. Kalau aku paksakan pakai jaket itu sangat gerah, sangat panas. Itu kan ya gimmick saja, nggak kan kurang bijak juga gimmick yang sama 2 kali. Oke, Inter ada di puncak dengan 72 poin. Juventus ada di peringkat kedua dengan 57 poin. Ini selisihnya 15 poin, Pak. Banyak banget. Dan aku sempat baca, ini bukan aku yang bikin prediksi, tapi aku sempat baca di sebuah catatan statistik bahwa di Serie A belum pernah ada tim yang gagal mencapai Scudetto ketika selisih poin mereka dibandingkan tim kedua itu mencapai 15 poin. Kalau nggak salah itu kalimat persisnya itu lebih dari 12 poin. Nah apakah ini benar atau enggak aku belum sempat mengecek karena itu Serie A udah dari kapan bergulir kan ya, aku percaya aja gitu. Kita lihat saja nanti, semoga rekor ini tetap terjaga dan yang paling penting kemarin kan kita lagi-lagi terjaga rekor bahwa tidak pernah kebobolan di atas menit 75 di musim ini dan ternyata kemarin betul. Tidak ada kebobolan lagi walaupun sempat di begitu bro. Alright, itu saja untuk konten kali ini, untuk analisa teknis, rating pemain dan apa ya, ya taulah jalannya pertandingan secara lebih mendetail aku akan upload di konten berikutnya. Oke, itu dulu guys, ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat member-member, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe. Kalaupun ada yang nggak subscribe tapi sudah menonton saja, itu aku sangat respect, sangat apresiasi karena sebuah channel tanpa ada orang yang nonton ya apalah artinya, ya lebih baik ngedumel sendiri di pojokan bawa mikrofon sendiri kan. Oke itu dulu, sampai jumpa, ciao.